Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG Daljab 2025. Perkenalkan, saya Nur Aisyah, mahasiswa PPG Mata Pelajaran Al-Quran Hadis BED 4 2025 di LPTK Institut Agama Islam Negeri Kerinci dengan nomor induk mahasiswa 25102111071. Pada hari ini Senin tanggal 19 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Sanawiyah Maslahatul Hidayah Rabu Bluto Sumeneb kelas 8 dengan materi larangan gaya hidup materialistik, hedonis dan konsumtif. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat. Baik ya? Baik. Sudah sarapan kan hari ini? Sudah. Berarti kalian sudah siap mengikuti pelajaran ibu hari ini. Siap ya? Siap. Oke, baiklah. Sebelum kita memulai kegiatan belajar hari ini, kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Silakan Bapak kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Selanjutnya Ibu akan cek kehadiran. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya? Ya. Oke, masuk semua. Alhamdulillah anak-anak Ibu hari ini masuk semua. Semoga bisa mengikuti kegiatan belajar hari ini dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Tujuannya di sini untuk membangun rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara. Silakan semuanya berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Ibu ada pertanyaan. Pernah tidak kalian itu membeli suatu barang bukan karena butuh, akan tetapi karena ikut tren atau hanya ingin terlihat keren? Pernah tidak? Pernah. Oke, pernah ya. Terus
Di media sosial kita itu sering melihat gaya hidup glamor. Ada yang tahu gaya hidup glamor itu apa? Mewah. Oke, bagus. Gaya hidup glamor, mewah, indah. Terus, apakah yang terlihat indah itu mencerminkan hidup yang bahagia? Belum tentu. Belum tentu. Oke. Terus pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara hidup sederhana di zaman modern ini yang tidak terlepas dari media sosial? Bagaimana caranya? Ayo. Mengurangi buka Shopee. Oke, mengurangi buka-buka Shopee. Terus lagi? Mengurangi scroll TikTok. Oh, scroll TikTok. Bagus. Terus lagi? Nonton konten yang bermanfaat. Oke, nonton konten yang lebih bermanfaat. Ada lagi? Hidup sederhana. Hidup sederhana dari hal yang terkecil ya. Oke. Nah, dari kejadian-kejadian itu ada kaitannya dengan materi kita hari ini, yaitu larangan hidup materialistik, hedonis, dan konsumtif. Namun sebelum itu, Ibu akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu: 1. Menjelaskan pengertian gaya hidup materialistik, hedonis, dan konsumtif. Terus yang kedua, menyebutkan dalil Al-Quran dan hadis tentang larangan perilaku tersebut. Yang ketiga, menganalisis dampak negatif gaya hidup materialistik, hedonis, dan konsumtif. Terus yang keempat, menunjukkan sikap hidup sederhana dan tidak berlebihan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perlu kalian ketahui ya, dari tujuan pembelajaran ini, dari 4 poin ini harus kalian pahami, harus kalian kuasai nanti di akhir pembelajaran ini ya. Paham ya? Paham. Baiklah, anak-anak, kita masuk kepada kegiatan inti hari ini, yaitu materi. Nah, setelah ini Ibu akan memutar sebuah video, yang mana video ini ada kaitannya dengan materi kita hari ini, yaitu tentang pengertian gaya hidup materialistik, hedonis, dan konsumtif. Jadi silahkan kalian simak baik-baik, kalian tonton baik-baik, catat poin pentingnya, dan Ibu minta kalian fokus. Oke, Ibu putar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita selalu bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada kesempatan hari ini kita dapat melanjutkan materi kita Al-Quran hadis dengan tema melalui pembukaan ayat dengan Indonesia atau sebaliknya, apakah kita menjadi manusia dulu. Nah, jika seseorang mampu mengolah potensi baiknya, maka dia akan menjalani kehidupannya dengan baik Allah. Gaya hidup materialis, gaya hidup hedonis, gaya hidup konsumtif harus dihindari, karena itu akan mengakibatkan dan akan berpengaruh dengan kehidupan kita. Apa itu materialistik? Apa itu hedonis? Apa itu konsumtif? Akan kita pelajari pada masalah. Untuk yang pertama, yaitu materialistik. Oke,
Video sudah selesai Ibu putar dan kalian sudah menyimak dengan baik. Nah, sekarang kira-kira apa yang kalian temukan di dalam video tadi? Misalkan ada sesuatu yang ingin kalian tanyakan terkait dengan video, silahkan, boleh tanyakan pada Ibu. Ada pertanyaan? Oke, silakan. Contoh gaya hidup hedonis seperti apa, Bu? Oke, contoh gaya hidup hedonis. Nah, sebelum Ibu memberikan beberapa contoh dari gaya hidup hedonis, Ibu mau tanya terlebih dahulu, gaya hidup hedonis itu apa? Ayo, apa itu gaya hidup hedonis? Ayo, apa? Gaya hidup yang menjadikan kesenangan dan kenikmatan dunia sebagai tujuan utama. Oke. Gaya hidup konsumtif di sini merupakan gaya hidup yang menjadikan kesenangan itu adalah tujuan utama kehidupannya. Orang-orang hedonis di sini biasanya menggunakan sebagian besar atau seluruh hidupnya hanya untuk mengejar yang namanya kesenangan dan juga kepuasan. Orang hedonis itu tidak peduli dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang sekitarnya itu susah atau kekurangan atau lagi kena musibah, itu tidak peduli. Yang penting dirinya itu senang. Paham ya tentang hidup hedonis? Contohnya, Della misalkan, Della menghabiskan uangnya atau menghabiskan seluruh uangnya untuk berwisata 1 bulan sekali, misalkan, atau 1 minggu sekali. Nah, Della itu rela menghabiskan uangnya hanya untuk pergi berwisata, yang tujuan wisatanya itu adalah untuk bersenang-senang, mencari kesenangan. Baiklah anak-anak Ibu, tadi kalian sama-sama sudah menonton video, yang mana video itu tentang pengertian gaya hidup materialistik, hidup hedonis, dan juga konsumtif. Nah, juga terdapat satu dalil yaitu surat Al-Humazah ayat 1-9, yang di sana Allah itu di dalam surat Al-Humazah itu Allah itu mengancam orang-orang yang mengumpulkan harta atau menimbun harta dan cinta kepada harta, yaitu dengan ancaman neraka Hutoma, yaitu neraka yang Allah sengaja ciptakan untuk membakar orang-orang yang suka memprioritaskan urusan dunia. Nah, perlu kalian ketahui ya, neraka Hutomah ini katanya sekali membakar itu sudah sampai ke ulu hati. Naudzubillah ya, siksaannya itu sangat pedih. Semoga semuanya dijauhkan. Amin. Amin. Nah, sekarang agar kalian lebih paham lagi tentang larangan gaya hidup hedonis atau materialistik dan juga konsumtif dalam kehidupan sehari-hari, Ibu juga akan memaparkan beberapa dalil Al-Quran, yaitu surah Al-Isra, yaitu surah Al-Isra ayat 26-27. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tubaddir tabdira. Innal mubaddirina kanu ikhwana syayatin. Wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Silakan artinya juga dibaca. Artinya, dan janganlah kamu menundukkan hartamu secara boros. Sesungguhnya para boros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu sangat dekat kepada Tuhannya. Oke. Nah, di dalam surat Al-Isra ayat 26-27 di sini, Allah itu melarang menghambur-hamburkan uang untuk hal yang tidak bermanfaat. Allah itu juga melarang berlebih-lebihan, yaitu juga bersifat
boros. Nah, sampai-sampai Allah itu menyamakan pemboros itu dengan saudaranya setan. Karena mereka memiliki kesamaan sikap, sifat, dan perilaku, yaitu suka ingkar, sombong, dan tidak mau bersyukur. Nah, kedua ayat Al-Quran, mulai dari surat Al-Humazah ayat 1 sampai 9, juga surat Al-Isra ayat 26 sampai 27, itu keduanya merupakan dalil dari larangan hidup materialistik, hidup hedonis, dan juga konsumtif. Nah, di dalam kedua surat atau ayat tersebut, larangan Allah itu sudah sangat jelas dan balasannya pun sudah sangat jelas, yaitu sama-sama neraka. Oke, paham ya? Oke. Untuk selanjutnya, yaitu dampak negatif dari gaya hidup materialistik, hedonis, dan konsumtif. Adapun dampak negatif dari gaya hidup tersebut, yang pertama yaitu lupa bersyukur. Yaitu dari saking sibuknya dengan urusan dunianya, sibuk dengan materinya, atau sibuk dengan kesenangannya, sampai-sampai dia lupa untuk bersyukur kepada Allah yang telah memberi segala sesuatunya yang dia nikmati saat itu. Itu adalah dampak negatif yang pertama. Terus yang kedua, itu pemborosan. Lah kok bisa boros, Bu? Misalkan ada yang kok bisa boros sih, Bu? Nah iya, karena untuk memenuhi gaya hidup materialistik, hedonis, dan konsumtif, kalian itu akan melakukan dengan cara berlebihan. Mulai dari materi, kalian gunakan dengan cara membeli sesuatu berlebihan. Mulai dari energi, kalian pergunakan dengan cara berlebihan pula. Dan juga waktu kalian gunakan dengan berlebihan pula. Nah, sehingga dampaknya itu adalah boros. Oke, yang ketiga yaitu kesenjangan sosial. Akan ada pemetaan atau akan ada skat-skat dalam masyarakat. Mulai antara yang kaya dengan yang miskin, antara yang beruntung dan yang tidak beruntung, antara yang mempunyai hubungan dekat dengan yang jauh, itu akan ada perbedaan di sana. Entah pada akhirnya kita yang akan dibedakan oleh masyarakat atau masyarakat yang akan kita bedakan. Paham ya? Terus yang keempat yaitu menurunnya nilai akhlak. Tentunya ini adalah akhlak baik. Karena akan selalu terkikis habis oleh akhlak-akhlak buruk ketiganya dan juga akhlak buruk yang ditimbulkan oleh ketiganya. Karena perlu kalian ketahui, akhlak buruk yang ditimbulkan oleh ketiganya ini sangat banyak sekali. Seperti tadi sudah disebutkan di video, akan ada yang namanya pencurian, akan ada yang namanya korupsi. Nah, itu dampak dari ketiga gaya hidup ini. Makanya itu menurunnya nilai akhlak itu adalah dampak negatif dari gaya hidup ini. Paham ya? Nah, terus selanjutnya, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim yang benar, yang menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman dan kita itu sebagai seorang muslim yang taat peraturan. Nah, kira-kira apa yang kita lakukan, yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Yang pertama yaitu senantiasa hidup sederhana. Hidup sesuai dengan kebutuhan. Bukan atas dasar keinginan. Fokus melakukan ibadah tanpa memikirkan urusan duniawi secara berlebihan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bersyukur atas nikmat Allah. Bersyukur atas setiap nikmat yang telah Allah berikan, bersyukur atas setiap karunia yang telah Allah berikan kepada kita, dan juga berusaha untuk meneladani
Rasulullah. Yang mana Rasulullah ini selalu makan secukupnya dan tidak sombong. Oke, itu yang kedua. Terus yang ketiga, mendahulukan kebutuhan daripada keinginan. Nah, ini harus betul-betul dipilah dan dipilih. Mana keinginan itu dan mana yang namanya kebutuhan. Terus yang harus diprioritaskan itu adalah kebutuhan. Baru nanti setelah kebutuhan itu terpenuhi, kita pindah kepada keinginan. Akan tapi keinginan yang bagaimana? Keinginan yang positif, keinginan yang baik, tanpa harus berlebih-lebihan. Oke, terus yang keempat, mengelola harta dengan bijak, yaitu mengatur keluar masuknya uang itu diatur. Yang keluar berapa, yang masuk berapa, tabungannya pun juga diatur dengan baik, terarah dan jelas. Oke, paham anak-anak? Sudah paham semuanya? Paham. Oke. Baiklah, selanjutnya Ibu akan membentuk kelompok. Namun, sebelum Ibu membentuk kelompok, Ibu ada tes breaking terlebih dahulu. Supaya kalian itu lebih semangat belajarnya hari ini dan lebih energik lagi. Ayo, silakan semuanya berdiri. Are you ready? It's breaking? Yes, I'm ready. Are you ready? It's breaking? Yes, I'm ready. Oke, 1, 2, 3. Kanan, 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 kanan. Kiri, 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 kiri. Ke kanan, ke kiri, ke kiri, ke kanan. Berputar, jongkok dan melompat. Gimana? Sudah lebih semangat hari ini? Sudah. Semangatnya? Oke, silakan duduk kembali. Oke, bagi kelompok ya. Ini adalah kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Oke. Nah, nanti per kelompok itu akan Ibu kasih LKPD untuk kalian kerjakan. Ini adalah tugasnya kerja kelompok atau diskusi kelompok, dan nanti di akhir diskusi kalian akan ada presentasi. Oke, Ibu bagikan dulu. Ini kelompok 1, untuk kelompok 2, dan untuk kelompok 3. Silakan. Sesuai dengan kelompoknya. Dulu putar posisi, atur posisi, kursinya juga diatur. Silakan dibaca baik-baik LKPD-nya. Mulai dari nama di situ sudah ada, kemudian juga ada petunjuk penyelesaiannya atau cara mengerjakannya sudah lengkap di sana. Jadi dibaca baik-baik. Nah, kalau misalkan nanti masih ada sesuatu yang kalian kurang pahami, boleh nanti lalu ditanyakan kepada Ibu ya. Nah, silakan, selamat mengerjakan. Gimana? Sudah selesai semuanya? Oke, silakan posisinya posisi semula. Sekarang waktunya presentasi. Silakan perwakilan atau kelompok 1 silakan maju untuk mempresentasikan di depan kelas atau di depan teman-temannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang daya hidup.
tidak ada yang sibuk dengan pekerjaan sendiri dan ikut serta dalam diskusi. Dan presentasi juga penyajiannya juga cukup bagus dan cukup baik. Kita kasih WW terlebih dahulu. Ya, siap? Ya. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, Keren. wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Oke, terima kasih. Terus selanjutnya, Ibu akan menyimpulkan materi hari ini, yaitu tentang gaya hidup materialistik, hedonis dan juga konsumtif. Nah, materialistik di sini merupakan gaya hidup yang menjadikan kesuksesan itu tolak ukurnya berada pada materi, atau gaya hidup materialistik di sini menjadikan materi itu sebagai tujuan utama dalam hidupnya. Terus kalau hedonis di sini menjadikan kesenangan adalah tolak ukur dalam hidupnya, atau kesenangan itu dijadikan sebagai tujuan utama dalam hidupnya. Kalau materialistik itu materi yang dijadikan sebagai tujuan utama, kalau hedonis itu kesenangan yang menjadi tujuan utama. Terus kalau konsumtif di sini adalah keinginan untuk selalu membeli dan membeli secara atau secara berlebihan. Gaya hidup ketiganya itu yang anak-anak sangat dilarang karena dapat membuat manusia itu menjadi lalai atas urusan dunia, lebih-lebih itu urusan akhirat. Oke, mungkin hanya ini kesimpulan materi hari ini, dan selanjutnya kita masuk kepada kegiatan penutup. Namun sebelum kita tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita peroleh hari ini bermanfaat. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa kembali. Mari kita berdoa bersama-sama. Doa yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma inni as'aluka min fadlika. Baiklah, mungkin hanya ini dari Ibu. Semoga bisa berjumpa minggu depan dengan keadaan yang lebih sehat dan lebih baik lagi. Ya, dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.